Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarota, santapan rohani kita dari Jemaat Silo Campagaya, edisi Sabtu 21 Juni 2025. Melandasi segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Melandasi seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi kami semua ya Tuhan. Demi Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 22. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya memiliki satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan suatu tema, janji Allah dan hukum Taurat. Janji Allah dan hukum Taurat. Sebuah ungkapan dalam bahasa Toraja yang berbunyi tantan kapu, menggambarkan bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang adalah kebohongan belaka. Kekristenan senantiasa identik dengan janji Allah dan penggenapan janji itu. Sejak manusia diciptakan, ia senantiasa memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menepati janjinya, bukan sekedar tantan kapu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menekankan tentang janji Allah dan penggenapannya.
yang disampaikan karena keadaan orang-orang Kristen dan komunitas Yahudi di Galatia yang hidup dalam paham yang keliru dan sesat karena ajaran palsu. Hal ini disebut Paulus sebagai filsafat kosong. Mereka hidup dalam dualisme pengajaran bahwa iman di dalam Kristus merupakan langkah awal yang harus disempurnakan dengan melakukan Taurat. Jadi, mereka mengajarkan iman dan melakukan Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus memberikan contoh Abraham yang dibenarkan bukan karena hukum Taurat, melainkan iman melalui ungkapan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman oleh kasih karunia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini jelas bahwa warisan itu diberikan melalui iman dan bukan melalui keberhasilannya menepati hukum Taurat. Kita dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Janji Allah yang berlaku sepanjang masa juga adalah milik kita hari ini. Hanya oleh iman kita dibenarkan dalam kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Menjadi orang Kristen adalah kebanggaan bagi mereka yang sungguh hidup dalam iman dan meresponnya dalam ketaatan yang sungguh kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Bapa di sorga, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan lewat Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya. Berkati ya Tuhan firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, sehingga firman itu boleh berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala aktivitasnya hari ini. Beberapa orang tua dan saudara-saudara kami dari Jemaat Shilo Campagaya dalam kelemahan tubuh, Tuhan melawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan. Yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulannya. Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja dan mencari pekerjaan, Tuhan berkati dalam bekerja dan mencari pekerjaan. Anak-anak kami di tingkat TK sampai SMA yang sedang menikmati libur sekolah, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang duduk di perguruan tinggi yang sedang ujian final, Tuhan tolong mereka dan Tuhan menolong kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan kami. Ini doa syukur kami ya Tuhan, yang kami datang bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Sarota. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Amin.